selama ini kebijakan kita, seluruh dapur itu karyawannya harus orang lokal. Nah, terpaksa kita harus impor nih. Nanti kalau chef, memang ini, makanya ini kita buka peluang untuk para chef, silahkan mendaftar. Ada 30.000 kesempatan, nih peluang kerja nih. Ada 30.000 dapur yang membutuhkan chef, kalau 2 ini ada 60.000 chef yang dibutuhkan. Nah, ini bisa dari, tidak harus dari lokal. Saya memberikan contoh, saya pernah melihat di satu desa di Madiun, chefnya ini bukan dari desa itu, tapi berasal bisa dari kota lain dan ternyata dia mantan chef hotel bintang 5 misalnya begitu. Ada juga mantan chef rumah makan gitu. Sudah dibagi sebetulnya, jadi tidak ada jam yang terlalu panjang, bahkan nggak sampai 8 jam. Yang saya maksudkan diubah tadi SPPI. Dulu SPPI ini diwajibkan adalah untuk memantau, jadi mereka ini memang begadang, jadi kayak wartawan gitu kerjanya ya kan, yang lebih dari wartawan malahan Mas Dan, soalnya harus begadang malam, mungkin yang TV ya malam ya. Atau yang kalau zaman dulu media cetak ya, sampai harus naik cetak dulu baru boleh pulang. Nah ini nanti yang SPPI ini, kalau dulu itu mereka jam 4 datang melihat kondisi bahan baku, jam 8 pulang, pas mulai masak sekitar jam 12, jam 1 datang lagi, sampai distribusi berangkat. Lalu mereka baru istirahat sekitar, kalau sudah selesai semua istirahat, baru mereka mengerjakan administratif, begitu. Nah, ini makanya keteledoran kami lah ya, ini yang saya harus tegakkan. Dulu kan saya sebagai orang luar, sekarang saya orang di dalam. Saya harus tegaskan lagi, harus dikembalikan jamnya seperti yang dulu, supaya SPPI mengetahui kalau terjadi apa-apa. Karena begini, ada kejadian di Garut kalau tidak salah, adalah tiba-tiba gasnya habis. Jadi ketika masak di tengah-tengah gasnya habis itu juga bermasalah. Nah kalau kayak gini kan berarti ini SPPI-nya kurang siap nih, karena harusnya ini sudah prepare. Karena kebutuhan gas sekian harus ada persiapan sekian. Nah kayaknya sekarang dilepas-lepas aja, yang nunggu ini hanya ahli gizi kadang-kadang sama akuntannya. Nah ini yang kita harus tegas kepada para SPPI, harus kembali jamnya seperti semula mengawasi itu Mbak. Ya. Kami tentu akan menindak tegas karena begini, rekan-rekan di SPPI ini sekarang sudah PPK ya, calon pegawai negeri loh, ya kan? Alhamdulillah ini jalan tol nih bisa menjadi pegawai negeri, tapi resikonya juga, maksudnya di satu sisi dia juga harus komit dong, ya kan, dengan bekerja dengan benar. Kalau enggak nih tidak adil juga untuk teman-teman yang mau jadi pegawai negeri aja susah begitu, ya kan. Jadi ya tentu ini mereka imbalannya harus bekerja keras, harus menjalankan SOP-nya, dia harus menjaga proses memasak itu, ya. Oke, cukup, ya. Sudah kami Zoom, sudah keras sekali, sudah keras banget kita, banget, dan yang sudah kejadian itu kan kita nonaktifkan, dan kita yang dapurnya itu bukan hanya sekedar ditutup, sebenarnya dinonaktifkan, kemudian kita tarik, kemudian kita kasih surat peringatan, bila kejadian lagi langsung kita keluarkan. Nah, baik. Okay, dari Garuda TV. Dari Garuda TV apa tadi Pak? Penambahan chef. Jadi begini Mas, mungkin tadi ditanya, memang itu tantangan. Kalau di daerah bagaimana? Selama ini kebijakan kita, seluruh dapur itu karyawannya harus orang lokal. Nah, terpaksa kita harus impor nih. Nanti kalau chef, memang ini, makanya ini kita buka peluang untuk para chef, silahkan mendaftar. Ada 30.000 kesempatan, nih peluang kerja nih. Ada 30.000 dapur yang membutuhkan chef, kalau 2 ini ada 60.000 chef yang dibutuhkan. Nah, ini bisa dari, tidak harus dari lokal. Saya memberikan contoh, saya pernah melihat
di satu desa di Madiun, chefnya ini bukan dari desa itu tapi berasal bisa dari kota lain dan ternyata dia mantan chef hotel bintang 5 misalnya begitu. Ada juga ada mantan chef rumah makan gitu. Ada beberapa yang sudah memang menggunakan chef, sudah ada. Nah, tapi ada yang memang mohon maaf, aduh gimana ya, tukang masak yang mentang-mentang catering gitu ya, biasa karena nggak bisa. Dalam masak jumlah banyak itu perlu ada teknik-teknik, suhunya harus sekian. Ini kalau nyuci sayur harus dicuci dulu pakai air garam supaya tidak ada ulet, tidak ada macam-macam binatang. Lalu kalau memasak itu gorengnya harus suhunya sekian. Sekian tuh ada aturannya, ada tekniknya gitu. Nah, ini yang menguasai kan chef biasanya. Sehingga dia tahu ini makan ini nggak boleh benturan dengan makan ini, karena kalau makan ini benturan dengan ini akan menciptakan penyakit atau basinya akan cepat begitu, Mas. Jadi chef ini akan dibuka, bisa jadi dari teman mungkin di Sumatera lagi nggak punya kerjaan, chef di sana bisa mendaftar ini di Jawa, bisa mendaftar ke seluruh dapur-dapur MPG, gitu. Ya. Tidak. Ada yang sudah menggunakan chef. Nah, kalau ibu-ibu yang lokal tuh namanya itu helper. Kalau di dapur namanya helper. Helper itu tadi ada yang motong, ada yang dia nanti bantu goreng-goreng, tapi penentunya, pimpinan dapurnya itu harus chef. Ya. Oke? Trauma anak-anak ya, Mas? Ya. Kami sudah instruksikan kepada, kan di setiap kabupaten itu ada namanya korwilnya, jadi pimpinan dari para SPPG, SPPI ini. Jadi kita minta mereka terus ya mendekati, mengajak ngobrol, sambil kan ini dapurnya juga berhenti kan Mas, dalam waktu yang cukup lama. Jadi ya mudah-mudahan setelah 10 hari, mungkin 2 minggu, bisa jadi 1 bulan setelah investigasi selesai kan, insya Allah. Dan kan pada prinsipnya anak-anak ini senang sekali dengan makanan. Makanya kalau kemarin kan, mohon maaf ada yang mengkritisi, masa ada spaghetti, masa ada burger diberikan, apa gizinya. Jadi itu, mohon maaf, itu enggak selalu. Jadi anak-anak SPPG ini punya kreativitas gini. Ayo, biar nggak bosan makan nasi. Pokoknya 1 minggu tuh dibolehkan anak-anak boleh request nasi padang, boleh request. Pokoknya apa yang di kepala mereka lah, yang belum pernah mereka makan, itu akan dimasakkan. Tetapi mungkin yang terlihat ke-shoot selalu adalah selama ini spaghetti, burger gitu. Nah, misalnya anak-anak yang di daerah-daerah terpencil kan susah dapat burger. Nah, mungkin dia nontonnya di TV atau nonton di YouTube ya. Terus kemudian kan pengen makan apa, 1 minggu tuh boleh request 1 kali. Jadi anak-anak boleh request 1 kali supaya nggak bosen dengan makanan ini. Jadi itu tidak day to day kita berikan dengan seperti itu ya. Mas Detik ya, Mas Detik. Mas siapa? Udah selesai kan? Mas Barza. Soal investigasi. Tadi barusan sebelum saya masuk sini saya teleponan dengan Kepala BIN, dan sekarang juga sudah turun dari Kapolri juga sudah bantu ya. Jadi kita memang di tim investigasi ini kita bentuk 2 Mas. Dari dalam ini ada deputi Tawas. Tawas itu pemantauan dan pengawasan. Nanti akan bekerja sama, di situ ada kepolisian, BIN, Dinkes, BPOM, dan juga Pemda setempat itu untuk mengadakan investigasi. Tapi kami juga membuat investigasi tersendiri, terdiri dari para ahli. Ini independen. Ada yang dari ahli kimia, kemudian ada yang dari farmasi, dan juga ada dari chef. Jadi ini kumpulan dari yang independen ini dari berbagai disiplin ilmu. Lalu pertanyaannya apakah dibuka? Ya nanti kalau yang tidak membahayakan keadaan negara ya kami buka. Ya kan ini menyangkut masyarakat. Misalnya apa? Kan tadi sudah saya buka. Kebanyakan karena salah SOP. Tapi kalau yang politis-politis kan nggak usah dibuka, nanti jadi ribut ya Mas ya. Oke. Ya Mas Detik ya.
Gitu. Terus yang kedua apa Mas tadi tanyanya? Vendor. Apakah terbuka? Pupung di sini saya mau jelaskan. Jadi uang pertama biar ini konstruksinya. Uang ini dari Departemen Keuangan yang program MBG ini disalurkan melalui KPPN. KPPN ini juga di bagian dari Departemen Keuangan. Langsung masuk ke dapur SPPG. Di dapur SPPG nanti masuk ke rekening siapa? Ada virtual account, rekening bersama antara SPPG dengan mitra. Jadi ini kalau SPPG ngambil juga nggak bisa, mitra juga nggak bisa. Harus diambil berdua dan harus persetujuan berdua. Sebagai contoh, misalnya supplier tidak disetujui oleh SPPG, nggak bisa ngeluarin uang, nggak bisa bayar. Sebaliknya, kalau di satu sisi mitra nggak setuju, kan ada juga mungkin SPPI yang nakal bawa supplier gitu. Ya, saya nggak mau, ngapain tiba-tiba mesti ngambil stroberi jauh-jauh misalnya begitu. Jadi ini sebetulnya kontrol dana pemerintah. Kemudian yang ini nggak pernah dicatat, korupsi di ini, gini. Sebetulnya nggak bisa, karena apa? Misalnya ini kan uangnya 15.000. Nah, ini kayaknya belum jarang nulis nih. 15.000 itu untuk apa saja? Dalam satu MBG ini 15.000. 15.000 itu terdiri dari 2.000 itu untuk namanya sewa usaha. Sewa usaha itu sewa apa saja, Mas? Sewa gedung, sewa tanah, sewa peralatan, sewa ompreng, dan sewa-sewa lain. Nah, ini yang masuk ke mitra, tapi dalam bentuk sewa. Tapi jangan lupa, itu Pak Andi Arief kan nulis itu keuntungan, kan bukan keuntungan, kan mitra ini investasi. Investasi kalau 1 miliar yang 4 luasnya kira-kira dapurnya 400 meter itu kira-kira sampai peralatan itu 3 sampai 4 miliar. Jadi Anda hitung dia akan kembali dalam berapa tahun. Kalau MBG-nya sedikit, bisa jadi dia 5 tahun belum balik loh Mas uangnya, ya. Nah, jadi kadang-kadang orang kan memang lihat ini jadi demikian seksi karena dilihat itu dikira keuntungan. Hingga akhirnya itu dari mulai mungkin yang bawah sampai yang atas itu berebut kan. Nah, tapi sebetulnya ini uang tadi itu, uang sewa-sewa itu. Lalu apa yang 3.000? Yang 3.000 lagi itu adalah untuk membayar karyawan, membayar listrik, membayar internet, membayar gas, membayar BBM, membayar sewa mobil untuk transportasi dan lain. Pokoknya yang untuk operasional. Sedangkan 10.000 tadi, yang 10.000 itu semua untuk bahan baku. Kan ada orang paling itu dibelanjakan itu hanya 9.000, 7.000, 8.000, makanya menunya nggak bagus. Salah. Ini karena memang kebanyakan itu yang tadi, yang anak-anak baru ini karena takut belanja lebih, sehingga dia ngepasin. Misalnya di hari ini dia belanja 8.000, tapi nanti di hari Jumat atau Kamis ini bisa lebih. Karena makanya kalau belanja terus dikasih susu terus duitnya nggak cukup. Jadi dia akan dipaskan kira-kira hari Rebo 1 kali susu dengan hari Jumat 1 kali susu. Lalu kalau ada kelebihan duit kemana ini? Kan ada di rekening situ. Si yayasan nggak bisa ngambil, SPPG juga nggak bisa ngambil. Dan ini kan dikontrol dari Kementerian Keuangan. Kan ada audit dari BPKP juga. Jadi uang yang tersisa itu ada di rekening itu. Ya, jadi tidak mungkin ini ya kalau uang yang MBG ini dikorupsi itu nggak mungkin, kecil lah sekian persen ya. Kalau terjadi itu ya mungkin kan bisa aja butuh harganya di markup harga supplier. Jangan lupa SPPG ini semua punya dashboardnya. SPP ini punya dashboard harga. Harga wortel saat itu di kabupaten itu berapa? Nah, kalau dia ini belanjanya mitra ternyata lebih tinggi, dia nggak mau. Jangan dong, jangan 14.000. Kemarin kita lihat nih dashboardnya 12.000 kok gitu. Ya. Nah, ini jadi soal uang tadi sudah oke, transparan kan? Oke. Nah, soal vendor yang apa? Itu bukan vendor, jadi dia harus daftar sebagai apa namanya mitra itu. Ya. Mas. Oke. Dah, semua itu masih ada lagi? Baik.